semua, perkenalkan saya Tribatul Samsinar dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Riau. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai pahlawan nasional. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pahlawan nasional merupakan mereka ataupun orang-orang yang terdahulu yang sudah sangat berjasa bagi Indonesia. Kenapa tidak? Karena mereka berperang melawan penjajah agar Indonesia mendapatkan kemerdekaan. Nah, salah satunya beliau ini. Beliau merupakan salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Sumatera Barat. Wajahnya sudah sangat tidak asing bagi kita dikarenakan beliau merupakan salah satu pahlawan nasional yang wajahnya menjadi ikonik mata uang rupiah. Nah, tentunya kita sudah tahu beliau siapa. Nah, benar sekali, beliau adalah Tuanku Imam Bonjol. Nama aslinya adalah Muhammad Shahab. Dan sejak muda, beliau sudah dikenal sebagai sosok yang mendalami ajaran agama Islam. Karena ketekunan dan kealimannya, beliau kemudian dikenal dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol, yang artinya seorang pemimpin agama dari Bonjol. Imam Bonjol tumbuh dalam masyarakat Minangkabau yang kala itu terdiri dari dua kelompok utama, kaum adat dan kaum padri. Kaum adat adalah kelompok yang masih memegang tradisi setempat, sementara kaum padri yang dipimpin oleh Imam Bonjol ingin menerapkan ajaran Islam yang lebih ketat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di antara dua kelompok ini terjadilah konflik, yang mana kaum padri yang dipimpin oleh Imam Bonjol menginginkan masyarakat untuk menjalankan ajaran agama Islam dengan lebih konsisten. Mereka mengkritik beberapa kebiasaan kaum adat seperti perjudian, minuman keras, dan beberapa praktik lain yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam. Namun, situasi ini berubah drastis ketika Belanda ikut campur dalam konflik ini pada tahun 1821. Belanda melihat adanya perpecahan di kalangan masyarakat Minangkabau ini sebagai peluang untuk memperluas kekuasaan mereka. Dengan dalih membantu kaum adat, Belanda mulai mengirim pasukan dan berupaya menguasai wilayah-wilayah strategis yang berada di Sumatera Barat. Seiring berjalannya waktu, Tuanku Imam Bonjol menyadari bahwa ancaman yang sebenarnya adalah Belanda. Karena itu, kaum padri dan kaum adat pun akhirnya sepakat untuk bersatu melawan penjajah. Imam Bonjol kemudian membangun benteng-benteng pertahanan di berbagai lokasi, termasuk di Bonjol, dan mengorganisir pasukan untuk mempertahankan wilayah dari serangan Belanda. Perang Padri berlangsung sangat lama dan melelahkan, dengan pasukan Belanda yang terus mencoba menaklukkan Bonjol. Dengan taktik perang gerilya, kaum Padri berhasil membuat Belanda kewalahan. Mereka melakukan serangan mendadak dan kemudian mundur ke pegunungan, memanfaatkan medan yang sulit dijangkau oleh pasukan Belanda. Imam Bonjol tidak hanya seorang pemimpin agama, tetapi seorang pemimpin militer yang sangat cerdas. Beliau mengerti bahwa untuk melawan tentara Belanda yang lebih besar dan bersenjata lengkap, kaum padri harus menggunakan strategi yang cerdas, dengan persatuan yang kuat, dan juga dengan semangat yang tinggi. Pasukan padri berhasil memukul mundur Belanda di beberapa peperangan yang besar. Selama bertahun-tahun Belanda gagal menaklukkan Bonjol. Perjuangan Imam Bonjol dan rakyatnya ini tidak hanya menimbulkan kerugian besar bagi Belanda, tetapi juga membuat mereka harus mengirimkan lebih banyak pasukan dan menghabiskan sumber daya yang besar. Namun, seiring berjalannya waktu, keadaan mulai berubah. Belanda akhirnya menyadari bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Imam Bonjol dan pasukannya secara militer. Mereka pun menggunakan tipu daya muslihat. Pada tahun 1837, Belanda mengajak Imam Bonjol untuk berunding dengan janji perdamaian. Namun, ketika beliau datang ke pertemuan tersebut, Belanda menangkapnya dan langsung membawanya ke tahanan. Setelah ditangkap, Imam Bonjol diasingkan ke Cianjur, lalu dipindahkan ke Ambon dan akhirnya di Manado. Beliau menghabiskan sisa hidupnya di pengasingan, jauh dari tanah kelahirannya.
Tuanku Imam Bonjol wafat pada tahun 1864 di Manado. Namun, semangat perjuangannya tetap hidup di hati rakyat Sumatera Barat dan seluruh Indonesia. Meskipun perlawanan Imam Bonjol berakhir dengan kekalahan secara militer, perjuangan tetap membekas di hati rakyat Minangkabau dan seluruh Nusantara. Imam Bonjol menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan penindasan. Keberaniannya, kegigihannya, dan pengorbanannya untuk mempertahankan tanah air serta ajaran agamanya menginspirasi banyak orang di generasi selanjutnya. Kemudian pada tahun 1973, pemerintah Indonesia menetapkan Tuanku Imam Bonjol sebagai pahlawan nasional. Nama beliau diabadikan dalam berbagai monumen, sekolah, dan juga jalan untuk mengingatkan kita akan keberanian dan keteguhan hatinya. Sebagai generasi penerus, kita diingatkan untuk meneladani semangat juang dalam menghadapi berbagai tantangan dan senantiasa berusaha menjaga persatuan dan keadilan. Nah, selanjutnya kisah Tuanku Imam Bonjol mengajarkan kita bahwa perlawanan terhadap ketidakadilan harus dihadapi dengan tekad yang kuat dan juga kerja sama. Semoga kita terus terinspirasi dari perjuangannya untuk terus mencintai tanah air dan memperjuangkan kebenaran. Baiklah, itu tadi dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain video. Bye-bye.